yang terbangun, tengkurap menghadap jendela besar kamar tamu manor. Badannya sungguh sulit ia gerakkan lantaran pegal yang langsung menyerang punggung dan pinggulnya, lah menggeliat dan mengubah arah pandangnya ke kiri. Dahinya mengernyit saat pandangannya jatuh pada Juan yang tidur dengan anteng. Harusnya lelaki itu tidak tidur di sini sambil memeluknya. Parisa bahkan sudah menutup pintu keras tepat ketika Juan akan menerobos masuk. Namun seperti biasa Juan dan 1001 cara menyelinap saat dirinya sudah pulas. Pikiran Parisa kembali pada pertanyaan yang ia ajukan di perpustakaan kemarin, dan berakhir sunyi. Perutnya terasa bergejolak ketika membayangkan kamar tidur utama mereka. Alhasil Parisa memilih untuk tidur di ruangan yang didominasi warna biru lembut. Masih dengan kesan mewahnya meski tidak seluas yang biasa ia tempati. Namun di balik itu semua, semalam tidak menyelesaikan apapun. Tapi juga tidak bisa ia sebut penyesalan. Lah memerhatikan dengan pandangan kosong saat Juan mengerjapkan mata. Mereka berdua menyelami tatapan masing-masing. Ketika lelaki itu mendekatkan diri padanya, mencium hidungnya, kemudian tersenyum sangat tipis. "Morning," suara serak nan berat itu membelai telinganya lembut, yang tidak Parisa balas. "My shirt looks good on you." Parisa menunduk melihat tubuhnya. Ia menarik, bagian dada yang melorot sebab ukuran bajunya terlalu besar. "Aku kira ini punyaku." Wajahnya memerah, lah hanya mengambil asal di lantai, ternyata tertukar karena warnanya sama dengan Juan, putih gading. "Kepunyaan saya, milikmu juga." Kalimat itu terasa sangat intim, hingga Parisa bergetar mendengarnya. "Termasuk Schloss Arendazi. Kalau itu restricted area, saya hanya mengizinkan kamu bermain sebentar." Juan menjatuhkan kening pada pundaknya. "Tempatmu bukan bersama debu. Proyek, you smell like me. I call keep breathing you in." Lelaki itu menghirup potongan lehernya, mengeratkan pelukannya pada Parisa yang hanya diam saja. "Mas juga wangi sabunku." Lelaki itu mengangguk tipis di sana. "Saya mandi sambil bayangin sabun itu, kamu." Parisa menggigit bibirnya dengan mata terarah pada dinding di belakang punggung Juan yang sedang melingkupinya. "Bukan itu maksudnya." Parisa mendorong Juan dan menangkup wajah lelaki itu agar dapat berbicara fokus, tidak bermain-main dengannya. "Kita bahkan berbagi wangi yang sama. Aku ini pasangan Mas To. Bukan cuma risiko yang kamu tanggung seumur hidup." Parisa berharap Juan paham, kalau dirinya bukan sekadar objek yang harus dijaga, lah juga punya suara, dan punya pilihan dalam hubungan mereka. "Since when did my Paris grow this clever? It's a sign that you should stop treating me as a child, sir." "Otakku udah berkembang sempurna selayaknya kalian orang dewasa." Lelaki itu tertawa pelan sebelum mendekat lagi padanya. "Then give me one kiss, baby yang sudah dewasa." Parisa menahan bibir yang mengejarnya itu dengan jemarinya, lalu menggeleng. "Not now, aku amandi. Kita baikal. Telat kalau pelukan gini terus." Selanjutnya Parisa melepaskan diri sekuat mungkin dari kukungan Juan, dan bangun menjauh dari tempat tidur. Berlari kecil ke kamar mandi, meninggalkan Juan yang tidur menyamping dengan tangan menahan kepala, sedang menyusuri lekukan tubuhnya yang menerawang dari balik baju kebesaran milik lelaki itu. Bahkan sang suami berlagak tidak terjadi apa-apa. Dan Parisa menyadari, ia pun memilih hal yang sama. Melanjutkan pagi, sambil membiarkan kompromi semalam tetap menggantung di antara mereka. Parisa mengenakan kemeja yang dibalut sweater warna latte. Udara Salzkammer Good sudah bergeser ke musim gugur bersuhu 15 derajat, dingin khas pegunungan. Juan diam-diam sempat merielipkan hand warmer pot ke genggamannya, saat pria itu jalan melewatinya dari parkiran menuju pintu utama Schloss Arendazi. Mereka berangkat dengan mobil masing-masing. Dengan Bentley Juan yang mengikuti dari belakang, "Paris, ayo ke teras belakang." Seruan Winona yang bersemangat terdengar dari jendela besar manor yang terbuka. Wajah imut itu berbinar, memasuki aula, bahkan mengabaikan Juan yang sedang menaiki pertengahan tangga, menatap ke arahnya. Kakinya berlari kecil menghampiri keberadaan Winona yang sudah di sana lebih dulu. Teras belakang Schloss Arendazi ternyata bukan ruang terbuka seperti yang Parisa bayangkan. Sebaliknya, ruang itu tertutup kubah kaca tinggi, membiarkan cahaya alami menembus dari segala arah memantulkan sinar ke lantai marmer hitam putih. "Parisa, sini, lihat deh." Winona sudah menunggu dekat patung perempuan bertudung renda dengan warna emas kehijauan. "Wah," Parisa melambatkan langkahnya.
Cahaya dari atas jatuh tepat di bahu dan kerudung batu patung itu. Permukaannya gelap nan kasar dengan patina emas kehijauan yang menutup hampir seluruh wajah. Membuat ekspresinya sulit ditebak. Hari ini, tugas kita dokumentasi patung Grafin Elizabeth von Arendazi, Grafin semacam Countess lah ya sebutannya. Parisa terlalu sibuk memandangi sampai ketika Meredith sudah mendekat ke arah mereka. Oke guys, listen carefully, wanita parubaya itu mengambil alih dengan tegas namun hangat. I'm sure, you all understand that patina is not there. Tim konservasi berdiri mengelilingi Meredith yang sedang memberikan pembukaan. This layer format naturally over hundreds of years. So we need to be gentle, clean it without erasing its history is that clear. Saat mulai eksekusi Parisa berdiri di belakang Meredith. Kamera tergantung di lehernya, Belana dan Antonio juga sudah mengenakan sarung tangan tipis, berdiri di sisi patung Grafin Elizabeth yang tingginya hanya sebatas dada orang dewasa. Let's start by documenting it first, ujar Meredith, take photos from every angle. Even the smallest cracks and don't miss anything, ya guys. Parisa menggeser kakinya sedikit, mencari sudut yang pas. Sebelum kamera berbunyi. Patinanya tebal juga ya, celetuk Winona sambil mengintip layar kamera Parisa. Iya, Parisa mengangguk. Kasarnya kelihatan di bahu sama lengan. Lalu ia menegakkan tubuhnya kembali, mengecek hasil foto yang telah diambil. Belana mendekat refleks, menyenderkan dagurnya ke pundak Parisa sebentar turut ikut melihat layar, dengan santai memberikan pendapat. Yang ini bagus, cahaya dapat. Nanti aku kirim ke folder tim. Parisa mengangguk tipis dan tidak menyingkir, membiarkan rekannya itu nyaman bersandar padanya. Waktu terasa bergerak lebih cepat sampai Meredith akhirnya mengumumkan istirahat. Parisa langsung menaruh kamera pada tempatnya, membuka sarung tangan, dan membantu yang lain membersihkan alat. La merasa perutnya sudah protes minta diisi. Ditambah badannya menggigil sebab udara semakin dingin. Bibirnya melengkung ke bawah, mencari warmer. Pat dari Juan yang tak berhasil ia temukan. Buru-buru Parisa berjalan menuju ruang makan yang suhunya lebih hangat dari ruangan lain. Suasananya pun terasa homey karena desainnya yang sederhana. Saat antre, ia meraih kotak makan yang disodorkan oleh staf dapur. Lalu berjalan sambil tersenyum, ke arah Giza yang sudah melambaikan tangan padanya agar duduk bersama lelaki itu. Sebelum duduk matanya tertuju pada box warmer pad yang tersedia di ujung ruangan, La mengambil satu, lalu menyimpannya di saku agar tak hilang lagi. Sudah nyaman di tempat duduknya, Parisa membuka kotak makannya perlahan. Matanya berbinar mendapati sandwich dengan bungkus bermerek familiar, buah-buahan dan jus jeruk. Pipinya memerah saat mengambil satu potong, kemudian menggigitnya pelan. Merasakan tuna yang meleleh di mulut dan crunchy sekaligus harum dari paprika menyebar di indera perasanya. You really enjoy the meal, huh. Parisa mengangguk pada Giza yang ada di hadapannya, lalu berhenti mengunyah sejenak. Tangannya refleks meraih ponsel memandangnya, lebih lemha lama 1 detik, sebelum ia taruh menelungkup. Lagi di samping kotak makan. Yeah, I eat this a lot back home. Edwin. Sudah ketiga kalinya Juan memanggil asprinya melalui intercom. Namun kali ini tak ada jawaban. Mengambil ponselnya hendak menekan panggilan untuk Edwin, tapi terhenti saat melihat asistennya itu membuka pintu dengan napas yang tinggal setengah. Ya, Pak, sandwich isi tuna dan paprika merahnya. Sudah saya siapkan di ruang makan staf. Lelaki itu hanya mengangguk singkat. Perhatiannya tak beralih dari layar, memberikan kode agar Edwin mendekat ke mejanya, yang langsung dituruti melangkah cepat sambil membenahi dasi dan kemejanya yang kusut akibat berlari. Harus saya apakan mereka ini? Juan memutar MacBook-nya yang tengah menunjukkan adegan sang istri yang asik bercanda dengan rekannya di jam kerja. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan keras. Tidak profesional, pikirnya, entah pada siapa ia sedang mendumal. Ya, sedari tadi yang Juan lakukan hanya sibuk mengamati seluruh CCTV yang ada di Manor ini. Dan tak sengaja melihat staf Manor menempeli pundak istrinya bagai koala. Tumben bapak lihatin CCTV. Setelah celetukan itu, Edwin hanya bisa melipat bibir saat mendapati tatapan tajam dari Juan yang seperti ingin menelan mangsa hidup-hidup. Bapak mau saya panggilkan ibu kemari. Cek, buat apa? Hardiknya. Lalu Juan asik kembali menatap layar besar itu, meninggalkan Edwin yang masih berdiri kikuk di depan meja kerja bosnya.
Kok dia bisa menggigil seperti itu, kemana kompresannya? Ceroboh sekali. Win, saya mau tiap ruangan kasih box isi warmer pad, dan nyalakan penghangat. Juan yang tidak merasa ada pergerakan dari asistennya itu mendongak dengan sebelah alis terangkat. Nungguin apa kamu? Sekarang, Pak, nggak perlu saya dikte lagi kan, Win? Mendengar Juan yang sudah menghembuskan napas gusar, Edwin langsung terbirit-birit keluar ruangan yang didominasi kayu tersebut. Juan hanya mengurut keningnya, menggeleng pelan melihat kelakuan Edwin yang kadang suka lemot. Saat ruangan kembali sunyi, Juan menggeser kamera memperbesar satu per satu. Memastikan aktivitas berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tampilannya berhenti di ruang makan staf. Sosok mungil itu berjalan pelan dari antrean sambil memeluk kotak makan di dadanya. Langkahnya terhenti sejenak di sudut ruangan. Kamera menangkap jelas ketika ia meraih satu warmer pad dari kotak yang disediakan, membuka segelnya, lalu menyelipkannya ke dalam saku sweater tanpa ekspresi berlebihan. Juan mengerutkan alis. Bagus, setidaknya ia tidak ceroboh, pikirnya datar.